Biarlah ini menjadi sebuah ungkapan daripada hati siap kami pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa kami ini mau belajar untuk terus mengasihi akan Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau belajar terus untuk mencintai akan Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mencintai setiap kami. Dan lewat firman-Mu yang bukan hanya kami renungkan tetapi kami lakukan itu merupakan bukti daripada cinta kami akan Engkau. Merupakan sebuah bukti bagaimana cara kami mengasihi akan Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih kami punya Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu Engkau sendiri secara pribadi yang memiliki hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Engkau pribadi yang sempurna itu, yang sedang terus menyempurnakan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami mungkin tidak setia, firman-Mu berkata Engkau tetap setia. Kami bersyukur, sebab itu sebagai bukti buat setiap kami, bahwa Engkau menyelamatkan kami hanya karena satu dasar, Engkau mengasihi kami. Hari ini Tuhan biarkan kami boleh makin memahami bahwa setiap pribadi lepas pribadi hidup kami ini ditentukan dengan jalan yang sudah Engkau tetapkan sebagai kebenaran itu yang membuat kami dapat membuktikan kepada dunia ini bahwa penyembahan kami kepadamu adalah penyembahan yang benar. Sebab kami itu menyembah Tuhan yang benar. Sebab kami meninggikan akan Allah yang benar itu. Oleh karena itu Tuhan tolong kami. Jangan pernah ada satupun daripada kami yang lengah ataupun mengundurkan diri dari hadapan-Mu. Karena dengan berbagai macam akan dinamika perjalanan hidup ini, yang kami tahu Tuhan Engkau sedang terus memurnikan kami. Dan Engkau membuat setiap kami memiliki hidup yang tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami rindu Tuhan, setelah kami memuji Engkau, menyembah Engkau, lewat setiap pujian penyembahan, lagu-lagu yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami menerimakan firman-Mu Tuhan, menjadi satu bekal di dalam hidup kami, untuk kami berjalan dengan lebih kuat lagi. Dan kami mengetahui bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami. Oleh karena itu urapi kami Tuhan, berikan akan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu buat kami, supaya pagi siang ini kami bukan cuma dengar firman-Mu dan pulang dengan hidup yang biasa saja. Tetapi kerinduan kami, haus dan lapar akan Engkau itu makin bertambah dalam hidup kami. Supaya kami tahu Tuhan hari-hari ini perjalanan kehidupan kami akan selalu menjadi indah ketika ada di dalam penyertaan dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Penyertaan dan tuntunan-Mu itu akan kami dapatkan kalau kami belajar untuk penuhi hidup kami dengan rasa rindu, rasa haus, rasa lapar akan Engkau. Sehingga intervensi-Mu, kedaulatan-Mu itu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Jehovah Shammah, Allah El Shaddai, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami dengan semua yang terbaik. Tempat di mana sebentar kami duduk, di situ Engkau jamah hidup kami, Engkau sentuh hati kami, dan Engkau perbarui setiap pribadi lepas pribadi. Dan nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu saja yang dipuji, disembah, dan segala penghormatan, pengagungan hanya tertuju kepadamu. Dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita umat Tuhan berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, shalom, selamat siang.
Mari buka bersama saya Bapak Ibu dari 2 Timotius pasal yang kedua. Di ibadah hari Minggu yang lalu saya bahas daripada 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, tapi pagi hari ini saya akan ajak saudara melihat dari 2 Timotius pasal yang kedua. Namun di ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah saudara, kalau kita baca, tentu saja kita tahu ini adalah pesan yang disampaikan Rasul Paulus. Bagaimana menjalani akan perjalanan kehidupan ini sesuai dengan yang Tuhan mau. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya ingin sedikit mendasari bahwa kita perlu tahu bahwa Paulus ini sudah mengalami banyak hal dalam perjalanan hidupnya ketika dia mengalami akan Tuhan. Kita mengerti bahwa Paulus seorang yang tidak dengan gampang dia mengeluarkan sebuah statement. Dia tidak gampang mengeluarkan sebuah perkataan. Karena bagaimanapun yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang dia sudah alami dan dia sudah lewati. Kita mengerti bahwa Paulus seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa dalam jalan hidupnya. Tapi kita juga mesti ngerti bahwa bagaimana ketika dia memulai akan karir pelayanan yang dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan. Dari seseorang yang begitu sangat tidak suka dengan para pengikut Tuhan. Tapi ketika dia mengalami akan lawatan Tuhan, ada sentuhan di dalam dirinya sehingga hidupnya itu berbalik, saudara. Tentu saja kalau kita melihat daripada sebuah nilai secara manusia, kita akan mengerti dan kita akan tahu bahwa sebenarnya kalau secara hasil, secara penilaian prestasi mungkin akan sangat jauh berbeda, bahkan di luar daripada penilaian yang dunia harapkan. Kenapa demikian? Karena ketika Paulus mengalami akan Tuhan, dia harus meletakkan jabatannya, dia harus melepaskan semua keakuan di dalam dirinya, dia harus dengan kuat dia meletakkan yang namanya semua posisi yang dia miliki saat itu. Dan tentu saja itu sesuatu yang tidak mudah. Karena orang hari ini selalu berkata bahwa yang namanya berkat Tuhan itu selalu bicara tentang posisi yang lebih baik. Berkat Tuhan itu selalu bicara tentang bagaimana kehidupan ini yang makin mapan. Berkat Tuhan itu selalu diukur kepada apa yang dunia ukurkan. Sekali lagi saya sampaikan di mimbar ini siang hari ini, jangan salah mengartikan Bapak Ibu ya. Bahwa bagaimanapun setiap kita anak Tuhan, itu harus dalam hidup yang diberkati oleh Tuhan. Harus dalam sebuah perjalanan hidup yang disertai oleh Tuhan. Harus ada dalam jalan kehidupan yang selalu ada dalam tuntunan Tuhan, di mana keberhasilan, kesempurnaan, kelimpahan itu selalu menjadi bagian hidup kita. Tapi kita mesti tahu bahwa itu tuh bukan tujuan akhir. Karena penilaian kualitas kehidupan kita di hadapan Tuhan itu diletakkan
Bagaimana kita ini meresponi akan setiap panggilan Tuhan atas setiap kita. Bicara panggilan tentu saja bukan hanya bicara tentang orang yang dalam ruang lingkup pelayanan. Tapi bicara panggilan itu bicara tentang setiap talenta, kepercayaan, karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup seseorang. Dan kita mesti tahu bahwa kemudian kalau kita kembali melihat dari hidup Paulus, penilaiannya sangat berbeda daripada dunia miliki. Karena seharusnya kalau orang mengalami lawatan Tuhan, ya jabatannya paling enggak lebih baik gitu kan. Posisinya juga lebih baik. Tapi hari itu kalau kita melihat, kita mengerti bahwa Paulus mengalami sebuah penilaian yang secara dunia berbalik. Tapi kita tahu saudara, setelah dia mengalami Tuhan, Tuhan itu seolah-olah menjadi pribadi yang gak akan pernah bisa diganti oleh apapun buat Paulus. Bahkan sampai menjelang akhir hidup daripada Paulus. Paulus pun berkata, apapun yang ada di depanku aku gak peduli. Sekalipun penjara dan siksa menanti aku. Tetapi yang paling penting di dalam hidupku adalah aku menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan di dalam diriku. Dan itu menjadi sebuah hal penting buat setiap kita hari ini. Peraihan-peraihan yang kita miliki di dunia ini, pertanyaannya, apakah dapat menentukan kita bahwa kita betul selesai seperti yang Tuhan mau? Jangan sampai pencapaian kita dan semua hal yang kita terima, kita pikir bahwa semuanya itu atas kehendak Tuhan. Padahal sejujurnya kalau kita mau melihat kembali kepada firman Tuhan, semua tokoh di dalam Alkitab yang dianggap berhasil sampai titik akhir kehidupannya, selalu dan selalu dan selalu itu diremukkan tentang jiwanya dan keakuannya. Siapapun tokoh, saudara boleh baca perjanjian baru, perjanjian lama. Semua mereka sampai pada satu titik di mana sebenarnya mereka pun menjalani kehidupan yang sama seperti Paulus. Yang penting di dalam hidup ini adalah selesai seperti yang Tuhan mau. Nah hari ini yang kita perlu belajar daripada seorang yang bernama Paulus adalah, kalau kita lihat di bagian ayat yang ke-19 sampai dengan 21 dari 2 Timotius pasal yang kedua ini, kita tahu bahwa ada hal yang penting buat kita untuk menyadari, di mana dikatakan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir maksud yang kurang mulia. Penggambaran di dalam sebuah rumah ada berbagai macam perabot. Dan firman Tuhan mencatatkan bahwa ada perabot yang dianggap penting, tapi ada perabot yang tidak dianggap terlalu penting. Bukan tidak penting, tapi tidak terlalu penting. Inti daripada penyampaian firman Tuhan ini adalah bahwa sebenarnya yang Tuhan inginkan lewat Rasul Paulus, pesannya buat setiap kita hari ini adalah bahwa harusnya kita ini adalah orang-orang yang menjadi pribadi yang penting. Sesuatu yang bernilai, itu yang dicari Tuhan. Makanya saya bilang, tolong saudara, jangan pernah lagi punya prinsip, sudahlah pokoknya hidup ini seperti ini aja, yang penting pokoknya asal bisa masuk surga cukup. Saudara hati-hati saudara. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa sadar prinsip yang kita pegang itu sedang mendukakan hati Tuhan. Kenapa demikian? Ingat ketika Yesus dia mau terangkat ke surga. Dia menjumpai akan seluruh para muridnya. Dan kita tahu kemudian ada peristiwa di mana dia dirangkat ke surga. Tapi ada satu hal yang kita perlu ingat. Bahwa dalam perjalanannya yang meninggalkan kefanaan ini, dia berkata, aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan menyiapkan tempat bagimu.
Dan ini sebuah poin buat setiap kita, bahwa sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita dengan total. Dia tidak mengasihi kita cuma separuh, seperempat, sepertiga. Saudara. Tapi kasihnya itu penuh buat kita. Jadi dari karya keselamatan yang kita terima, sampai pada akhirnya nanti kita kembali kepada Dia, Dia itu sudah punya agenda yang ditetapkan, yang Dia inginkan itu terjadi dalam diri kita. Nah ini yang menjadi hal penting buat kita. Kenapa selalu ada proses, kenapa selalu ada pembentukan, kenapa selalu ada yang namanya adjustable atau penyesuaian. Karena bagaimanapun kita ini manusia yang penuh dengan sesuatu yang hancur, yang bobrok, yang gak karuan. Tuhan ingin buat setiap kita ini bukan cuma sebagai kayu, tapi Dia inginkan setiap kita ini menjadi emas, saudara. Sesuatu yang mulia. Dan itu butuh yang namanya waktu untuk disempurnakan. Kenapa kok Dia punya keinginan itu? Karena Dia sedang menanti tiba waktunya untuk kita kembali bersama dengan Dia. Dan kita ini menempati tempat yang Dia sudah siapkan buat kita. Itu yang dinanti Tuhan. Makanya saya tadi bilang, jangan cuma sekedar berkata, pokoknya Pak, yang penting aku tekan surga cukup. Sampai surga aja cukup, saudara. Seorang ayah dunia yang baik, yang benar aja akan selalu mempersiapkan anak-anak yang dikasihnya dengan begitu baik. Dan harapannya adalah anak-anaknya ini bisa mencapai titik di mana seorang ayah itu mempersiapkan semuanya dengan baik dan ayahnya melihat anaknya itu menikmati itu. Berapa kali saya ini sempat ngobrol dengan beberapa teman, ya sebenarnya bukan teman sih saudara, mereka jauh lebih senior. Nah, mereka bilang, doain aku ya, aku nih sekarang bingung. Kenapa bingung? Karena dia punya perusahaan yang cukup besar, berhasil, usahanya diberkati Tuhan. Anak-anaknya sebenarnya semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Tapi tidak ada satupun daripada anaknya yang mau terima itu, saudara. Mereka berkata, aku harus bingung harus ngapain. Perusahaan segini besar ini mau tak serahin ke siapa? Anakku gak mau. Bahkan rumah yang sudah dibelikan pun, beberapa anak daripada mereka yang dimiliki ngomong gak mau Pak, aku mau cari uang sendiri, mau beli rumah sendiri. Saudara, memang di satu sisi baik saudara, ada sebuah usaha, ada sesuatu yang ingin fight dengan apa yang ada, itu baik. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita ini lupa bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan itu selalu sudah menetapkan yang terbaik buat kita. Keinginan hatinya adalah, kalau dia boleh berkata kepada setiap kita dengan jelas hari ini, dia cuma mau bilang, nurut aja nak, ikuti aja nak, semuanya akan oke. Tapi seringkali kita berambisi dengan berbagai macam hal. Dan kita berpikir, oh maksudnya mulia, padahal tidak ada mulianya sama sekali. Kenapa? Karena ketika kita tidak menjalani apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita ini, sebenarnya perjalanan hidup kita ini bukan untuk maksud yang mulia, tetapi hanya untuk sesuatu yang sementara dan yang fana itu. Nah hari ini kita lihat saudara, ini yang menjadi keinginan Tuhan buat kita. Bahwa seharusnya hidup setiap kita ini memiliki sebuah kualitas kehidupan yang makin hari secara penilaian Tuhan itu semakin bertambah. Keinginan kita akan Tuhan, kerinduan kita akan Tuhan, rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Itu menjadi sebuah titik yang terpenting di dalam hidup setiap kita. Sehingga dalam setiap sisi perjalanan kehidupan kita akan mengerti bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita nggak akan pernah bisa lakukan semuanya ini. Saudara. Sekalipun di dalam dunia pelayanan, saudara.
Makanya saya selalu bilang, jangan anggap kalau sudah di pelayanan seolah-olah semuanya itu kudus, seolah-olah semuanya itu benar, seolah-olah semuanya itu Tuhan berkenan. Justru dalam area pelayanan, Tuhan itu lebih sensitif, saudara. Kenapa? Karena sangat dengan mudah orang yang ada dalam dunia pelayanan itu mencuri akan kemuliaan Tuhan. Kita mesti tahu itu, saudara. Makanya saya terus terang belajar hari-hari ini, saya tuh cuma bilang begini, Tuhan, memang punya hati yang pengen bener itu enggak gampang. Ada banyak orang yang di mulut bilang ya mau. Tapi dalam perjalanan hidupnya pembentukan Tuhan tidak dengan rela hati diterima. Saudara. Ambisinya masih kuat, keakuannya masih kuat. Kemarahannya masih kuat. Dalam doa puasa minggu lalu dan hari ibadah hari Minggu, saya saksikan hal ini. Yang terjadi bukan minggu ini, saudara, minggu yang lalu. Saudara. Saya lupa hari apa. Saya kalau ingat peristiwa itu sebenarnya saya bilang, Tuhan konyol banget hidupku ini. Jadi hari itu saya ini pesen makanan lewat online, saudara. Nah, karena ada beberapa hal yang saya perlu siapkan, jadi saya pesen ke Iwan, saudara. Nah, Iwan saya bilang, Wan, tolong nanti ini kalau ada makanan datang tolong dibayar. Saya kasih jumlah uangnya, ya kan. Dan saya sudah bilang ini sudah lebih dari yang biasa. Ya, jadi kalau tarifnya misalkan ya anggap aja 100.000, itu sebenarnya sudah lebih dari 100.000, 110 atau 115 saya lupa. Nah saya lakukan itu memang, sekali lagi saudara, saya bukan bermaksud mau sombong, mau boros, mau sok-sokan, enggak. Tapi saya belajar apapun yang saya kerjakan, saya belajar Tuhan, apa yang aku harus lakukan. Ya, beli barang gitu kan, ataupun misalkan ya naik transportasi umum atau bayar parkir sekalipun, saudara. Ya, kalau orang lain kan selalu ngotot, parkir ke 3.000 gitu kan, jangan merusak harga. Gitu. Kalau saya biasa belajar ya kalau parkir misalkan, ya kecuali pakai bayarnya e-money itu beda saudara ya. Tapi kalau bayar manual ya saya belajar Tuhan kasih berapa. Mungkin sebagian kita berkata, wah sok rohani banget sih. Bukan sok rohani, saya mau belajar membiasakan Tuhan ini hidupku nih harus engkau yang ngatur. Jadi barang sepele pun ya biarkan Tuhan yang ngatur. Jadi saya biasa begitu saudara. Kadang parkir 5.000, kadang 10.000. Ya, kayak beberapa waktu yang lalu saya lagi cuman mampir ke sebuah ya toko gitu kan. Untuk beli satu barang. Kalau nggak salah barangnya tuh harganya paling nggak ada 10.000 saudara. Saya keluar dari parkiran ya kan. Terus kemudian mau kasih uang parkir. Karena pas sama Pak sopir saya. Tiba-tiba di hati ini ada dorongan. Kasih 50.000. Lah saya kan mikir toh saudara. Beli barang 10.000. Ngasih tukang parkir 50.000. Tapi ya sudah saya belajar. Kalau memang itu Tuhan mau ya sudah. Akhirnya saya kasih Pak sopir saya. Gus ini kasih. Lah Pak sopir saya bilang, Pak ini kembalinya kebanyakan. Ora usah balik kayak bilang. Kasih aja. Terus dia enggak ngasih-ngasih. Beneran nih Pak, wis beneran kayak lo cepetan. Bilang. Akhirnya dikasih sama dia. Dikasih saudara percaya enggak? Ini bukan yang saya cari. Tapi ketika saya dikasih sopir saya, dia kan di sebelah kanan, saya duduk di sebelah kiri. Itu dia muterin mobil, ngetok-ngetok jendela. Dia ketok-ketok, cuman bilang apa? Matur nuwun nggih Pak, matur nuwun. Ya saya enggak tahu apa yang dia alami. Tapi buat saya membiasakan hal itu, saudara. Nah, kejadian minggu lalu, saudara. Saya bilang Iwan, ini uangnya habisnya sekian, sudah lebih dari 10.000 tipnya.
Jadi tolong kamu kasih semua. Oke. Sudah, saya mandi saudara, mandi persiapan. Setelah itu saya buka WA. Isinya WA-nya Iwan ngomong, Pak, ini tadi orangnya ternyata habisnya enggak segitu kok Pak. Kurang 30.000. Saya tuh baca lagi pesanan saya, semuanya saya lihat, kan detailnya kan ada saudara ya. Delivery-nya berapa, fee-nya berapa, itu kan semua keluar gitu loh. Termasuk kalau ada diskon, kita pakai promo diskonnya itu keluar juga, semua ada. Saya pikir loh ini sudah final total kok. Istilahnya sudah tagihan total ya sudah pasti itu. Gitu loh. Terus akhirnya saya kirim ke Iwan billingnya itu, saya kirim ke dia. Ini loh Wan, tagihannya ini. Kok kamu kasih 30.000 gitu kan. Nah memang jujur saudara, saat itu saya sempat emosi. Ya. Saya ngomong ke Iwan, kok ini sing genah gitu kan. Wis diomongi dikai tip, kok mbok kei punjul meneh gitu kan. Terus Iwan ngomong, lah minta tambah kok Pak. Gitu kan. Terus saya ambil barangnya waktu itu di depan, saya pulang ke rumah. Dalam perjalanan hati ini marah. Saya bilang ini memang kurang ajar. Tak kasih bintang 1 aja. Gitu kan. Kalau perlu kan chattingnya itu waktu chatnya kan masih ada waktu kan saudara. Sekian waktu untuk kita bisa masih hubungi lagi. Saya mau chatting saya bilang, iki tak onek-onek kewe. Orang sudah dikasih tip kok masih enggak terima. Ngomongnya ongkosnya belum dibayar. Itu memang dasar kurang ajar. Gitu. Tapi jujur saudara, saya sampai di rumah, makanan saya taruh meja makan. Saya itu seperti orang yang duduk dan saya enggak ngerti apa yang saya harus lakukan. Seperti seolah-olah saya ini bukan diri saya. Ketika menghadapi itu saya lihat makanan ini juga udah enggak nafsu. Gitu kan. Pikirannya udah kemana-mana. Bahkan apa yang saya persiapkan hari itu seolah-olah hilang semua. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, cuman gitu aja loh kok marah. Emang 30.000 itu membuat kamu jadi miskin. Dan bilang, bukankah biasanya aku suruh kamu juga kasih lebih dari itu, kamu enggak marah. Tapi kenapa hari ini kamu marah? Manusia tetap manusia. Saya masih protes, saya bilang, tapi Tuhan kalau aku sudah kasih lebih. Tuhan bilang, kamu gak pernah sadar bahwa sebenarnya aku selalu melihat apa yang terjadi dengan sikap hatimu ketika engkau menghadapi sesuatu yang unpredictable. Sesuatu yang kamu gak pernah kira. Dan disitulah sebenarnya kamu akan tahu seberapa murni hatimu. Karena ternyata kamu masih jauh dari apa yang seharusnya. Jujur saudara, hari itu saya pemberesan dengan Tuhan. Ya kan? Saya bilang Tuhan ampuni aku. Saya gak mau situasi ini membuat saya rancu, kacau, balau dan lain sebagainya. Saya bilang Tuhan ampuni aku. Sudah selesai, sudah clear hati. Tapi cobaan itu memang seringkali tidak berhenti, cuma sekali. Saudara. Ketika saya keluar, ketemu Iwan lagi. Iwan ngomong, memang wongi kira genah Pak. Saya bilang, Wan, wes Wan, cukup Wan. Tapi saya mau ajak saudara melihat kembali firman Tuhan ini. Maksud Tuhan di dalam hidup kita. Untuk membuat kita ini menjadi hidup yang mulia. Dan tidak ada cara untuk menjadi mulia. Kalau tidak selalu dikikis, dikikis, dikikis. Dihabiskan, dihabiskan, dihabiskan. Sampai benar-benar jadi seperti yang Tuhan mau. Saya waktu baca firman ini, saya bilang Tuhan, hidup setiap kita itu sebenarnya seringkali ini yang kita lupakan.
Di ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Saya perhatikan. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dasar yang diberikan oleh Tuhan, diletakkan oleh Tuhan, itu tidak akan pernah berubah. Apa itu? Kasih. Kasih Tuhan itu nggak akan pernah berubah. Sebab kasih itulah yang memampukan kita. Untuk apa? Untuk naik dari satu tingkat kepada tingkat berikutnya. Untuk mengalami Tuhan dari satu bagian kepada bagian berikutnya. Hingga pada akhirnya kita didapati menjadi pribadi yang mulia. Itu tujuan Tuhan buat setiap kita. Dan dikatakan di sini, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi dengan kata lain saudara, sebenarnya kalau kita mau lihat runtutan jalan hidup setiap kita, harusnya kita ini punya hidup yang selalu belajar untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang maha segalanya, yang tahu hidup setiap kita, saudara. Dia bukan Tuhan yang cuma bisa lakukan sebagian. Dia bukan cuma Tuhan yang bisa sekedar drama dan memberikan sebuah janji-janji palsu. Dia bukanlah Tuhan yang cuma sekedar dongeng dan cerita fiktif. Tapi dia adalah pribadi yang sempurna itu. Yang nyata, yang luar biasa, yang agung, yang mulia. Yang paling luar biasa adalah dalam keagungan dan kebesarannya itu. Dia kenal setiap kita loh saudara. Dia ngerti apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Dia ngerti semua. Saudara. Maka karena dia tahu, satu yang dia gak akan pernah lepaskan dari hidup kita. Dia akan paksa kita untuk sampai kepada titik akhir. Dan disinilah dia akan sambut hidup kita. Dan dia akan berbahagia, kenapa? Karena tempat yang dia sudah siapkan itu pada akhirnya terisi dengan hidup setiap kita, saudara. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan atas setiap kita. Pertanyaan buat kita sekarang, apa yang kita cari dengan kita mengikut Tuhan hari-hari ini? Kau mau cari kesuksesan tidak ada salahnya. Kau mau cari harta tidak ada salahnya. Kau mau cari mujizat itu pun juga tidak ada salahnya. Mau kau cari kesembuhan itu pun juga tidak ada salahnya. Tapi semua yang kita cari yang ukurannya hanya sekedar di mata dunia, sebenarnya itu hanya sementara. Seharusnya kita harus tahu bahwa kalau dia tahu semuanya atas hidup kita tidak perlu cari yang sementara itu. Sebab yang sementara itu sudah disediakan Tuhan buat setiap kita. Yang paling penting sekarang adalah apa? Mari sama-sama berpacu. Untuk apa? Untuk memiliki kualitas kehidupan yang makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya saya bilang kalau kita kembali lihat dari Paulus, bukan berarti mau mengagungkan Paulus, mendewakan Paulus karena bagaimanapun dia adalah seorang rasul dan dia juga manusia. Tapi dari setiap firman yang dituliskan, beberapa kali dia berkata ikuti teladanku, ikuti omonganku. Hari ini mungkin kalau ada orang ngomong begitu kita ngomong sombong orang ini. Tapi kalau kita lihat hidup Paulus, kita tidak akan pernah bisa bilang bahwa dia sombong. Kenapa? Karena memang dia sudah taruh semua keakuan di dalam dirinya. Bahkan sampai dia berkata, aku sudah meminta Tuhan untuk mencabut duri di dalam dagingku ini. Tapi dia tidak lakukan itu. Tapi apakah kemudian dia marah? Apakah kemudian kecewa? Apakah dia kemudian berbalik kepada hidupnya yang lama? No. Dengan semua beban yang tidak mudah dia lewati. Dia tetap berkata, asal aku selesai, aku akan lewati semuanya.
Hari ini saudara, ingatkan masing-masing diri kita. Bahwa hidup kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah punya maksud kita dibuat untuk tujuan yang kurang mulia. Karena Dia ciptakan kita untuk tujuan yang mulia. Oleh karena itu, kalau kita tahu hal ini, maka sebenarnya yang kita perlu pikirkan adalah bukan soal sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita terus memiliki rasa rindu untuk terus mengenal akan Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Dia mau. Saya akan akhiri dengan bagian ini. 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian ayat yang pertama. Nanti saudara ada waktu saudara boleh baca seluruhnya. 2 Korintus pasal 3 dikatakan, apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau apakah kami seperti orang-orang lain yang perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Sekali lagi firman Tuhan berkata, apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Satu pesan penting yang dituliskan di bagian firman Tuhan ini. Bahwa kecenderungan manusia itu selalu mencari pujian. Kenapa? Karena memang pujian itu adalah tempat yang nyaman. Tapi kalau kita melihat dari apa yang dipesankan Paulus sekali lagi, dia mau berkata, jangan pernah cari pujian dari sisi manapun. Kenapa kok dia sampaikan ini, saudara? Saudara, kita perlu sadar, manusia kita ini sebenarnya memang punya kecenderungan selalu ingin tampil lebih dari yang lain. Dan itu penghargaan yang hebat buat kita. Kalau kita merasa bisa lebih tahu dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, ya kan? Khotbah pun kalau bisa punya ilham yang berbeda, itu lebih bangga dari yang lain. Tapi kalau ditarik, ujungnya apa sih? Ya karena memang ujungnya cari pujian. Kenapa kok cari pujian? Ya karena memang itulah yang menjadi awal kejatuhan daripada manusia, yang harusnya kita tinggalkan. Kita nggak akan bahas itu, nanti lain waktu saudara. Tapi kita mesti tahu saudara, bahwa kita ini sebenarnya manusia yang tidak pernah layak untuk dipuji. Kita ini seorang manusia biasa yang kalau tidak Tuhan mengintervensi hidup kita, nggak akan pernah kita bisa lakukan apapun. Seharusnya yang terjadi di dalam hidup setiap kita adalah bukan pujian yang kita cari. Tapi justru kita harus mengejar, bukan ejekan juga. Bukan penistaan atau bukan sesuatu yang membuat kita diremukkan dalam arti secara manusia. Tetapi yang kita cari adalah bagaimana hati ini punya sikap yang terus benar di hadapan Tuhan. Dan itu memang tidak mudah, saudara. Karena bagaimanapun setiap kita, saudara, itu menjadi pribadi yang terus akan dihadapkan kepada pilihan. Nah, saya akan tutup dengan bagian ini, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan itu salah satu sifatnya adalah dia pencemburu, saudara. Ya. Nah, orang cemburu itu kan, kalau kita mau tahu, ya namanya orang cemburu itu pasti dia punya kepentingan tertentu buat orang yang dicemburu itu. Tentu saja kalau kita melihat dari sisi Tuhan, kita tahu kepentingan Tuhan itu bukanlah kepentingan yang jahat. Kepentingannya adalah supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak gagal dalam perjalanan hidup kita. Itu kecemburuan yang dia beri buat kita.
Nah, kalau kita sudah tahu bagian ini, yang harus kita belajar untuk lewati di dalam jalan hidup ini apa? Menjagakan hati Tuhan, saudara. Makanya tadi kan kita nyanyi kan, aku mengasihi engkau Yesus. Sebenarnya kata aku mengasihi engkau, mengasihi Tuhan itu bicara bukan sekedar bagaimana menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita memperlakukan akan hidup kita ini yang mengekspresikan kita ini mencintai akan Tuhan. Nah, kenapa kok ini perlu? Karena supaya kita ini sadar terus bahwa hidup kita ini dimiliki karena Tuhan yang memulai. Tidak ada satupun dari setiap jalan hidup kita yang dimulai dari faktor kita. Tidak ada, saudara. Semuanya itu faktor dari Tuhan yang memulai jalan hidup kita. Makanya kita mesti tahu, kalau dia yang sudah memulai, dia yang memiliki hidup kita, dia yang mencemburui akan hidup kita, jangan pernah sentuh yang namanya pujian, penghormatan, dan sanjungan itu, saudara. Sebab bagaimanapun itu layak hanya buat dia, bukan buat kita. Tapi memang itu bukan yang mudah. Cuman hari ini saya berkata, kalau kita bisa melewatinya, semuanya itu akan menjadi indah dalam hidup kita. Banyak hal-hal kecil dalam hidup ini yang kita bisa jalani, saudara. Dan kita mulai rubah, dan kita mulai perbaharui. Saudara bergaul dengan teman, saudara bergaul dengan sahabat, saudara bergaul mungkin dengan keluarga saudara. Bahkan mungkin dalam hubungan suami istri. Ya. Kenapa suami istri seringkali ribut? Ya karena tanpa sadar masing-masing punya gengsi. Punya harga diri gitu kan. Sampai sekarang ini kan ya karena berkembangnya media sosial gitu kan. Pokoknya kalau bicara soal wanita itu kan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan gitu loh saudara. Ya, kenapa mengkhawatirkan? Karena dari berbagai macam sisi seolah-olah nggak pernah salah kan begitu. Tapi kalau kita mau telusuri kenapa begitu? Karena gengsi, harga diri. Ya. Bukan berarti terus kemudian kita harus nginjak-nginjak pasangan kita gitu kan. Terus pulang dari sini, Pak pokoknya bojoku tak idak-idak Pak. Lah kenapa? Ben diproses Tuhan Pak. Ben sadar. Enggak juga saudara. Tapi kita nih harus sadar bahwa memang kadang-kadang hidup ini ya saudara. Yang memang kita cari itu. Keluarga suami istri, ya suaminya enggak pernah dipuji istri. Bukan cari pujian, enggak pernah ada penghargaan, enggak pernah ada sesuatu yang bisa menerima, mengerti. Akhirnya cari di luar. Saudara. Sebaliknya istri sama saudara. Nah kembali saudara, sebenarnya kalau kita tahu bahwa memang kita ini sebenarnya manusia yang gak perlu dipuji. Dihormati perlu gak? Iya dihormati. Sebagai suami, sebagai istri, dikasihi ya. Tapi gak perlu dengan sesuatu yang kemudian seolah-olah kalau seperti itu baru kita seolah-olah naik di atas permukaan dan wah hidupku berharga. Karena semuanya itu kalau kita lakukan bukan karena dasar yang benar, percuma juga kok saudara. Iya kan? Makanya saya kadang-kadang ngadepin teman-teman beberapa, kalau lagi ngobrol, nanti ngomong sama istrinya, oh istriku, oh sayangku, ya dalam hati bener pora, gitu kan. Karena banyak daripada mereka yang begitu sebenarnya maaf ya, cuman takut aja. Kalau ada akibat fatal setelah itu, saudara. Nah sebaliknya yang dipuji senang. Merasa wah aku dihargai, aku dihormati. Kalau saya bilang saudara ya, penghargaan kita kepada pasangan kita, kepada relasi kita, kepada orang-orang di sekeliling kita itu tidak perlu diwujudkan dengan yang demikian. Tapi dengan cara bagaimana kita ini merubah hidup kita ini. Kalau kita suami istri kita keras, kita merubah hidup kita, itu penghargaan saudara. Kita suami istri, kita maunya pokoknya menang sendiri, ada perubahan dalam diri kita. Sebenarnya itu adalah penghargaan.
buat pasangan kita. Nah kembali saudara, Paulus mengingatkan bahwa sebagai manusia itu tidak perlu lagi cari pujian. Kenapa? Karena memang cuma Tuhan yang layak dipuji dan disembah di atas segalanya. Dan dia nggak perlu lagi istilahnya kalau saya bilang divalidasi lagi bahwa memang betul nggak sih Tuhan perlu disembah, perlu dipuji, perlu dilayakkan, perlu dihormati. Saudara kita nggak perlu bahas itu, ya memang itu yang seharusnya. Saya berdoa buat setiap saudara hari ini, supaya kita semua punya hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saya minta untuk ditampilkan di multimedia, bisa? Oke. Your diet is not only what you eat, it's what you watch, what you listen to, what you read, the people you hang around. Be mindful of the things you put into your body emotionally, spiritually, and physically. Ternyata diet itu saudara, itu bukan cuma bicara tentang makanan. Saudara boleh diet yang gemuk jadi kurus, gitu kan. Saudara boleh diet, gitu kan, yang tadinya berat badannya over limit, sekarang jadi ya entahlah sebutannya mau six pack, mau berapa pack terserah lah. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi rohani, kita harus tahu bahwa sebenarnya kita harus belajar juga untuk memberikan sebuah aturan yang ketat dalam manusia roh kita. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang ada di sekeliling kita, itu dapat dipastikan itu mengurangi berat badan atau obesitas duniawi kita. Tapi kita punya bobot kehidupan rohani yang makin luar biasa. Maka saya selalu bilang hati-hati saudara. Dengerin media sosial, dengerin link khotbah dari manapun, pastikan bahwa itu yang membuat kita bertumbuh. Membuat kita memiliki kualitas kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Karena dengan begitu, maka hidup kita ini makin hari, makin disempurnakan seperti yang Tuhan mau. Mari tutup Alkitab saudara. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu saudara.